guys, hey there, hey everyone. It's been a while. Okay guys, it's been a while. Jadi udah lama banget gue upload video ke YouTube. Kayaknya udah 2 tahun yang lalu gue upload video. Wow, been a while. Kenapa sih gue upload video lagi ke YouTube? Itu karena kan waktu itu gue upload selama itu karena gue S2. Karena kayaknya waktu itu gue lagi agak-agak broken hearted, terus kayak gue pengen melakukan sesuatu yang mengguncang kehidupan gue, terus ya udah akhirnya gue S2 ya. Jadi singkat kata gue waktu itu memutuskan untuk ambil S2. Gue pengen sekolah lagi karena gue pengen menaikkan taraf hidup gue mungkin gitu kan. Apa ya, kayak waktu itu tuh kayak gue lebih pengen memfokuskan waktu gue ke pekerjaan yang returnnya tuh cepat atau returnnya tuh jelas gitu ya. Tahu lah ya, kita generasi milenial gitu pengen return cepat ya. Jadi kayak gue lebih memfokuskan waktu gue ke project fotografi dan videografi yang langsung ada gitu duitnya, karena kita tahu kan YouTube itu nggak ada duitnya gitu. Oke, jadi sekarang kita coba look back ke video-video gue dulu. Jadi video-video gue dulu tuh kan kayak lebih ke travel atau travel vlog. Kayak nggak bisa dibilang dua-duanya juga sih, yang jelas travel gitu, yang jelas kayak banyak pemandangan dan banyak alam-alamnya gitu. Kayak jadi gini, jujur sebenarnya kayak beberapa tahun dan beberapa bulan yang lalu itu tuh gue kayak pengen cobalah mulai lagi gitu, walaupun gue belum lulus S2 gitu, kayak masih sibuk, tapi kayak gue mencoba untuk berpikir gitu, kalau gue sebenarnya nggak sibuk-sibuk banget gitu, gimana kalau misalnya gue mulai lagi aja gitu kan. Sekarang S2 gue udah selesai, terus intinya tesis sudah selesai, sidang juga udah dilakukan, yang belum cuma wisuda. Cuma kayak ngapain gitu wisuda zaman sekarang gitu, udah online, terus lu kayak pakai toga gitu di rumah lu, terus pakai lu atur background, terus kayak lu harus bayar lagi untuk itu, kayak ngapain men. Jadi gua memutuskan untuk nggak wisuda, tapi gua udah lulus. Nah karena gua udah lulus, gua berpikir kayak asik juga ya kalau misalnya kayak YouTube gua pengen aktifin lagi gitu kan ya, sekedar buat sharing aja, karena ya kita tahu balik lagi ini it's a non return job guys, karena capek bikinnya, sumpah. Tapi jujur gue sempat kepikiran sih waktu itu untuk kayak coba start YouTube lagi gitu sebelum gue lulus kuliah. Gimana ya, waktu itu kayak pemikiran itu kan kayak beberapa bulan yang lalu gitu kan. Sedangkan kalau misalnya dilihat-lihat konten YouTube gue yang dulu tuh kayak semuanya travel, terus tuh kayak travel tahu-tahu nggak travel, aneh juga sih. Cuma ya gimana ya, namanya juga pandemi gitu kan, kayak gue nggak bisa maksain. Jadi ya udah, kayak YouTube gue tuh harus lebih dari sekedar travel sekarang. Terus kalau misalnya ditanya dulu gue YouTube mau ngapain, tuh sebenarnya juga gimana ya, sebenarnya nggak pengen jadi travel vlogger atau gimana gitu sih. Pengen platform YouTube gue itu sebagai portfolio, atau mungkin sebagai platform gue untuk belajar, untuk mengasah skill fotografi, videografi gitu, ataupun skill editing gue. Jadi ya jujur sebenarnya memang awalnya gue nggak berpikiran untuk kayak pengen kaya atau pengen terkenal di YouTube sih ya, tapi ya terkenal sih, siapa yang nggak pengen gitu kan lumayan dapat duit juga. Terus jadi 2 tahun ngapain aja. Nah jadi sebenarnya 2 tahun ya gitu, gue bukan not totally nggak belajar atau gimana sih. In the end YouTube yang gue mulai waktu itu tuh membuat gue jadi punya experience untuk bikin konten gitu. Jadi lumayan gitu, karena gue punya konten travel di YouTube, orang-orang jadi bisa tahu gue tuh bisa loh bikin konten travel yang proper untuk level sosial media. Jadi banyak orang yang waktu itu selama 2 tahun terakhir meng-hire gue untuk menjadi videographer atau fotografer. Nah, karena gue mempunyai konten seperti itu, jadi kayak seolah-olah orang bisa tahu, oh berarti orang ini bisa nih untuk kita ajak dokumentasiin travel. Jadi untuk 2 tahun terakhir gue tuh fokus untuk ngerjain project-project yang bisa membuat gue return lebih besar gitu. Ya lumayan gitu, kayak sekali gue ikut trip atau sekali gue dapat job yang edit itu bisa lumayan dapatnya, bisa lah buat modal-modal beli equipment sama kamera. Nah intinya ya gitu, kayak gue memang tidak upload sama sekali di YouTube, walaupun di Instagram gue tetap upload karena Instagram requires less work daripada YouTube. Dan intinya di tahun-tahun lalu tuh gue lagi sibuk-sibuknya. Sebenarnya tahun ini sih gue paling sibuk, apalagi karena gue harus kuliah online gitu kan, jadi kayak nggak biasa aja sih gitu. Oh ya by the way,
kayaknya next video gue bakal ngasih tips and trick atau ngasih gimana sih experience S2 sekarang, apalagi kemarin sempat ngerasain S2 pas pandemik. Jadi tungguin aja video selanjutnya. Kalau kalian pada nanya, ya udah kenapa nggak video kerjaannya diupload ke YouTube? Begini, jadi untuk pekerjaan itu semua hasil dari foto atau video yang didapat dari kamera gue bisa jadi adalah milik bersama. Jadi itu bukan cuma milik gue, itu tuh propertinya orang yang meng-hire gue. Jadi gue agak was-was ketika gue pengen mengupload itu gitu, karena gue buat itu untuk orang yang meng-hire gue, bukan semata-mata gue pengen ya, walaupun itu hasil kreasi gue, cuma itu kan produk dan properti dari orang yang meng-hire gue gitu. Jadi ya gue nggak bisa sembarangan upload juga sih. Lagian pada waktu itu gue tuh masih sering pakai soundtrack lagu yang ya copyrighted gitu. Jadi gue nggak mungkin juga gue upload ujung-ujungnya nggak bisa dimonetize gitu, atau malah videonya dihilangin atau malah di blok, video gue hilang gitu. Jadi gue menghindari hal itu. Jadi kalau misalnya pada tanya kenapa nggak video kerjaan gue upload ke YouTube, ya karena itu banyak pertimbangan gitu kan. Nah, terus kenapa gue mulai YouTube gue lagi? Jujur, misalnya nih, kalian coba lihat di artikel-artikel sekarang atau banyak interview atau podcast gitu, podcast orang-orang gitu, pada bilang sebenarnya content creation itu job of the future gitu. Apalagi sekarang kan lagi pandemi gini, orang sekarang semua serba online, semua activity serba mungkin via Zoom, via yang lain-lain gitu. Jadi sekarang semuanya serba online gitu. Nah, content creation itu ada termasuk salah satu job of the future, dimana nantinya orang itu akan lebih bergantung ke personal marketing, content creation, segala macam ya gitu. Jadi ya ada baiknya gue juga ikut belajar lah untuk dalam hal itu. Jadi kayak lebih baik gue ikut belajar untuk menjadi seorang content creator yang lebih proper lagi. Lalu yang kedua, gue pengen bring value to others gitu. Kayak sering lihat gak sih, kayak misalnya banyak orang tuh di YouTube-nya dia tuh kayak solving problem, atau kayak mereka menyediakan solusi dari masalah kita gitu. Jadi gitu, gue tuh pengen kayak pengalaman gue itu bisa jadi pembelajaran buat orang-orang yang nonton konten gue gitu. Karena ada quotes yang bilang, learning from experience is good, but learning from another people experience is better. Jadi setiap kalian punya masalah, mendingan kalian belajar di orang lain aja kan. Jangan sampai kalian kena masalah duluan terus gak tahu gitu solusinya. Lalu alasan selanjutnya gue mulai YouTube lagi adalah gue sudah terlanjur subscribe ke salah satu penyedia layanan copyrighted songs gitu. Jadi ceritanya gini, waktu itu tuh gue lagi dapat kerjaan untuk bikin video. Terus karena gue sadar makin kesini video yang copyrighted yang gratis itu kayak agak kurang gitu. Jadi gue kayak, kayaknya gue udah mulai harus yang berbayar nih. Toh karena gue mikir gue juga dibayar kan untuk kayak gitu. Jadi ya udah gue subscribe aja ke salah satu penyedia lagu itu. Cuma ternyata yang gue subscribe adalah yang personal gitu. Copyrightnya itu adalah konten pribadi, bukan konten yang kita kasih ke orang yang hire kita gitu. Ternyata itu settingannya beda dan gue baru tahu. Nah tadinya sih gue pengen upgrade ke subscription buat untuk kerja gitu. Cuma setelah gue lihat harganya kayak mahal banget, gue males. Jadi ya udah, daripada gue nggak pakai tuh subscription kayak percuma gitu, ya mending gue bikin kontennya sekalian ya. Terus gimana nih plannya? Apakah masih mau bikin konten travel atau masih bikin konten yang lain gitu? Kita masih pandemi dan gue nggak tahu di Indonesia ini akan berakhir kapan, karena nggak tahu distribusi vaksinnya itu bakal secepat apa atau bakal berapa bulan lagi bisa kayak mengcover sebagian besar penduduk Indonesia. Jadi menurut gue kayak nggak mungkin gue akan harus konsisten upload video yang selalu tentang travel. Jadi ya udah, gue akan coba share experience aja. Jadi gini teman-teman, gue tuh kayak sebenarnya berusaha untuk mengembrace YOLO gitu, you only live once. Jadi gue tuh kayak dari beberapa tahun yang lalu gue berjanji ke diri gue sendiri untuk menjalani hidup yang lebih fulfilling. Dengan apa sih gue menjalani hidup fulfilling? Yaitu dengan mendapatkan pengalaman-pengalaman atau experience yang membuat gue memorable dan tidak patut dilupakan gitu. Nah dengan cara apa gue bisa mendapatkan kehidupan yang lebih fulfilling itu? Jadi gini guys, gue tuh sebenarnya kayak
orang yang pengen mencoba sesuatu tapi nggak sekedar mencoba aja gitu. Jadi ketika gue ingin mencoba sesuatu, gue pasti akan mencoba at least menjadi bagian dalam komunitas yang sedang gue dalami tersebut. Nah, jadi kalau memang misalnya dilihat-lihat, gue tuh memang ada timeline-nya gitu. Jadi pas gue muda banget bilang, taruhlah waktu itu ketika gue muda itu gue sempat tertarik banget sama musik. Kayak gue jadi pengen banget ngedalamin musik. Terus ada masanya gue bener-bener pengen ngedalamin martial arts. Kayak gue tuh harus jadi something di dunia martial arts itu, sampai gue ikut-ikut tanding gitu segala macam. Lalu mungkin di saat sekarang ini gue sedang mendalami fotografi dan videografi, dan kemarin juga sempat S2. Jadi menurut gue pengalaman gue tuh membuat gue lebih fulfilled dalam hidup. Jadi gue merasa masa lalu gue tuh kayak gak monoton lah. Jadi gue ngerasa sebenarnya masa pengalaman hidup gue tuh gak ada yang monoton gitu. Asiknya tuh sebenarnya di situ seperti itu. Jadi ya ketika gue kayak udah mau lewat, ntar ya gue gak nyesel gitu. Nah, setelah gue merasakan gue punya pengalaman seperti itu, otomatis gue juga mendapatkan pelajaran dari situ. Jadi gue bisa kayak menguasai banyak skill, menguasai banyak. Cuma ya mungkin karena guanya sendiri bosenan kali ya. Jadi karena gue selalu berpindah-pindah identitas dan komunitas, jadi sebenarnya kayak skill itu, jadi gue kayak punya skill yang bisa dibilang at a professional level, tapi ya nggak expert banget gitu. Jadi professional level di sini maksud gue adalah you can make money out of it, tapi ya cuma ya udah, lo nggak bakal seahli-ahli itu. Nah, orang-orang seperti gue itu dinamakan jack of all trades. Jadi kayak gue bisa punya keahlian di banyak bidang, ya mungkin sedikit di atas rata-rata, namun gue nggak benar-benar ahli dalam satu bidang tersebut gitu. Jadi ya itu sebutannya jack of all trades, ace of none. Walaupun ini terlihat bagus gitu, kayak gue bisa melakukan banyak hal, tapi sebenarnya gue tidak merasakan begitu banyak manfaatnya. Karena jujur, dengan seperti ini kalian akan susah mempunyai career path yang jelas. Jadi jujur aja, gue tuh punya banyak keahlian and I can make money out of it, tapi career path gue membingungkan sebenarnya sekarang. Jadi kayak gue bisa fokus ke fotografi, videografi, atau gue bisa fokus ke kerjaan gue sekarang, atau mungkin gue bisa fokus jadi pelatih bela diri kayak once I planned before. Tapi jujur akan agak sulit karena dari semua keahlian itu ya udah segitu aja gitu, nggak yang ngeri-ngeri banget ya gitu. Nggak, menurut gue juga nggak adil juga ketika gue yang cuma segini-segini aja walaupun bisa banyak hal, lalu gue harus berkompetisi sama orang yang benar-benar dedicated his life untuk master skill or expertise gitu. Ya pasti mereka yang menang pertama, dan kedua kalau misalnya gue yang dapat itu tuh gue kayak disrespect them gitu. Jadi gue nggak, mending gak usah. Jadi menurut gue akan lebih baik jika karir dalam posisi itu diisi oleh orang yang benar-benar dedicate his life untuk master the expertise gitu. Jadi jangan gue lah. Tapi di buku Gary Vee yang judulnya Crushing It ini, zaman sekarang populasi semakin banyak, kompetisi otomatis akan semakin keras gitu kan. Jadi ada baiknya justru ketika orang-orang itu menggabungkan skill-skill yang dia tahu menjadi gabungan dua skill yang unik gitu. Jadi nggak lagi orang yang benar-benar cuma bisa foto atau video gitu, tapi bisa mungkin digabungin dengan I don't know, action maybe, atau underwater atau apa, macam-macam optionsnya. Yang penting kita punya apa, kita gabungin lalu menjadi keunikan tertentu. Nah, atas dasar pemikiran itu, makanya gue bikin YouTube lagi. Jadi ya gitu guys, jadi gue pengen mencoba untuk share pengalaman-pengalaman gue dan keahlian-keahlian gue. Jadi mungkin gue bisa membantu teman-teman untuk menyelesaikan masalah hidup mungkin. Oke, kalau gitu guys, jadi mungkin tungguin aja next video gue bakal bikin apa. Mungkin kayak tadi yang gue bilang, gue akan bahas pengalaman gue S2 kayak gimana. Semoga konten gue bisa bermanfaat dan bisa bring value to you all. Gue juga berharap gue bisa konsisten dalam bikin YouTube ini dan menjadi konten kreator yang baik. Terus juga mungkin kalau kalian mau kasih saran bahas apa, bisa langsung kasih tahu gue mungkin di komen. With all that said, please like, subscribe if I bring value to you, and because it's free. So see you in the next video. Peace.